Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini dan di video kali ini saya akan langsung membahas beberapa emiten yang mungkin bisa berpotensi dalam waktu dekat, mungkin minggu depan bisa dimasukkan ke dalam watchlist masing-masing. Dan bagi teman-teman juga yang baru bergabung dan menemukan channel ini, bisa diklik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Ya. Ada beberapa emiten yang akan saya bahas, tapi akan saya bahas dahulu dari kondisi IHSG. Dan juga yang mau join di grup Telegram bisa segera klik tombol atau klik link di bawah kolom deskripsi. Sudah saya sediakan dan kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, kemarin closing di harga 7.182 dengan persentase plus 0,48%. Untuk IHSG juga gap di harga 7156 hingga 7204 juga sudah berhasil ditutup ya. Mulai dari perdagangan tanggal 2 Juni itu juga sudah berhasil ditutup untuk kondisi IHSG. Kalau memang semuanya IHSG break all time high ya berarti lebih tinggi lagi ya potensi untuk IHSG lanjut naik. Dan untuk break all time high IHSG perlu diangkat naik menuju 7355 dan kalau tembus ya ada potensi untuk menguat menuju 7.500. Didukung dengan sentimen dari batubara, ini juga bisa memicu dari kondisi harga IHSG. Jadi kalau memang IHSG semuanya berhasil breakout resisten 7.200 secara confirm, berpotensi untuk bergerak up lagi ya. Tapi kalau memang membuat rejection, ya kemungkinan ada potensi untuk koreksi dahulu dari kondisi IHSG. Oke, kita langsung saja masuk ke beberapa emiten saham. Di sini ada saham Adro. Kita coba cek dulu dari teknikalnya. Untuk Adro, kemarin closing di harga 3.520 dengan persentase plus 5,71%. Sementara untuk Adro juga berhasil breakout harga 3.350 yang dimana ini merupakan resisten kuat. Sudah beberapa kali nggak bisa di break dan hari ini atau kemarin berhasil di break. Nggak kalah juga untuk Adro, dia berhasil breakout ekor di sini pada tanggal 21 April dan berhasil menembus area supply di harga 3.500 which is good untuk Adro. Bila Adro berhasil mempertahankan posisinya, berarti Adro berpotensi untuk bergerak up lagi dengan target Fibonacci retracement 1,2 di 3.760 dan ini merupakan target yang perlu dicapai dari Adro secara teknikal dan untuk selanjutnya di harga 4.050 ini juga salah satu target yang masih possible untuk dicapai dan menurut saya Adro masih layak untuk di hold karena kenapa? Secara volume di sini ada peningkatan harga dan Adro nggak perlu hingga koreksi ke EMA 90 untuk diangkat naik. Dia cukup koreksi di area EMA 21 dan EMA 34 sudah bisa diangkat naik ya. Jadi buy technical ini sangat bagus sekali untuk Adro. Kalau teman-teman mau buy, ini juga sudah bisa dibeli. Mungkin buy on retest 3350 atau mau buy sekarang juga bisa, tapi bersifat mencicil dengan tujuan target dan catatan 3760 dan 4050. Tetap disclaimer on ya. Kita move dulu. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya bahas juga. Untuk trade book di sini Adro terlihat adanya akumulasi dengan dana yang cukup besar di harga 3.540 dan juga 3.520 ini ada perdagangan besar ya. Dan juga kalau kita lihat secara foreign 3 bulan terakhir menunjukkan bahwa kita lihat dahulu ya, ini juga sudah ada beberapa yang akumulasi yang mulai dari tanggal, kita change dulu untuk Adro. Nah, dilihat pada tanggal 31 bulan 5, ini ada akumulasi dengan jumlah yang cukup besar. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, akumulasinya itu besar-besar, tapi distribusinya masih kecil-kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut saya ini masih dalam fase akumulasi untuk Adro tuh, jumbo-jumbo ya. Besar-besar nih, dan yang distribusi sih kecil-kecil ya. Nah, jadi untuk Adro ini masih bisa dipertimbangkan untuk entry. Kita coba cek dulu dari broker summary. Terlihat bahwa pada perdagangan kemarin, ya tanggal 3,
itu BK masih memegang market lead-nya untuk broker transaction. BK akumulasi kurang lebih bisa diperhatikan di sini dan juga disusul dengan AI ya. Jadi ada BK dan AI yang paling banyak akumulasi kemarin. Ini sudah net. Tadi secara stock price juga masih banyak yang akumulasi di harga 35.40 untuk Adro ya. Jadi menurut saya ini potensinya masih besar sekali untuk lanjut bergerak up dan juga harga batu bara sedang naik-naiknya which is good untuk Adro. Yang mau beli bisa bersifat mencicil kalau mau buy on strength ya, tapi kalau mau buy on weakness ya bisa tunggu saja saat koreksi nanti di 3350. Menurut saya Adro masih berpotensi untuk bergerak up dari weekly chart juga dilihat di sini ada potensi terjadinya golden crossing by weekly chart which is sangat bagus sekali untuk Adro. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan kita untuk Adro ya. Kita move di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG closing di harga 34.950 dan untuk ITMG juga ada area support titik psikologis di 33.000 ya. Ada psikologi support di sini. Ya, saya buatkan area demand saja. Ini ada demand area, kurang lebih ya di area sini ya. 32.500 hingga 33.575 ini merupakan area demand. Kalau teman-teman mau buy on retest ya bisa buy on ini ya purple rectangle-nya ya. Dan untuk resistnya di 36.000 ini sudah hampir retest juga. Kalau memang ITMG berhasil breakout 36.000 ya potensi terbang lagi ya. Bisa terbang lagi all time high. Dan untuk ITMG bisa dimasukkan ke watchlist juga. Tapi kalau teman-teman sumpamanya melihat harganya terlalu mahal ya bisa lihat atau lirik ke emiten batubara lainnya atau tambang yang lainnya. Ya, untuk ITMG kita coba cek dulu. Sini secara tradebook paling banyak ada transaksi ya kurang lebih di harga 34.950 dan juga ada di harga 35.000 ya kurang lebih di arah sana. Dan kalau kita lihat dari foreign di sini ya, foreign ada akumulasi besar nih tanggal 28 bulan 4 dan juga yang distribusinya sih masih kecil-kecil saja ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa ini masih akumulasi ya, masih diakumulasi untuk ITMG dan juga kita lihat dari broker transaction untuk ITMG ya. Di sini ada YU, YP, KK dan juga ZP yang paling banyak akum kemarin. Bisa diperhatikan di sini net volume-nya dan untuk broker transaction-nya mungkin segitu dulu. Untuk teknikal ya stokastik juga masih mengarah naik. Kita cek weekly chart. Nah, perhatikan di sini weekly chart-nya juga sudah berpotensi untuk terjadinya dead crossing. Kalau memang masih lagi hype-hype-nya, seharusnya masih bisa lanjut naik ya. Yang mau taking profit sih bisa. Tapi kalau mau buy on weakness ya tunggu dulu ya. Masih ditunggu dulu. Ya targetnya ya kurang lebih sudah mendekati targetnya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini memang mendekati daripada area taking profit ya. 36.000 kalau dia bisa retest kembali ke sana ya bisa exit. Kita move di sini ada saham Indi. Oke, untuk Indi kemarin closing di harga 2.970 dengan persentase plus 1,02%. Kalau dilihat dari Adro yang di mana volumenya meningkat daripada perdagangan sebelumnya, kalau Indi relatif turun ya volumenya. Untuk ini juga kemarin sempat breakout hingga 3.080, tapi ya memang closingnya turun kembali, belum berani untuk lanjut naik menembus harga 3.000 sebagai harga closingnya. Indi juga secara stokastik masih bergerak up. Kalau memang Indi koreksi dulu, maksimumnya kalau saya bilang dengan news seperti ini maksimum koreksinya di garis oranye atau garis biru ya. Itu maksimum koreksinya. Kalau memang dia break lagi ya, kita bisa tunggu saja di EMA 90 ya. EMA 90 bisa ditunggu nanti. Yang jelas ini berpotensi untuk breakout ini pola cup and handle-nya bisa bergerak naik lebih jauh ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa berpotensi untuk bergerak up. Kita coba cek dulu dari stock price untuk Indi. Tradebook paling banyak sih untuk Indi ya.
Ini paling banyak ada akumulasi di harga kurang lebih ya di area 3.000 hingga 3.010, dan di atas pun juga masih ada yang akumulasi nih di harga 3.050. Seharusnya masih bisa kejaga ya, berhubung ada banyak transaksi di sini, seharusnya masih bisa kejaga untuk kini posisinya harusnya nggak jauh-jauh dari area sana. Secara foreign juga masih menunjukkan adanya akumulasi tapi nggak sebegitu besar ya, nggak sebegitu besar seperti ADRO. Masih ada akumulasi. Kemarin 4 hari terakhir juga menunjukkan adanya akumulasi dari foreign. Untuk tanggal 31 bulan 5, bulan Mei, ini ada akumulasi cukup besar. Dan juga tanggal 20 bulan Mei juga ada, distribusinya masih kecil-kecil. Namun ada distribusi besar di sini, tapi kalau kita lihat tarik secara garis besar, ini masih bisa dibilang masih dalam fase akumulasi ya untuk ini. Kita coba cek dulu dari broker summary, kita lihat ada siapa yang akumulasi. Di sini ada BK dan AI, sama seperti kalau nggak salah tadi ada ADRO ya. ADRO juga BK dan AI yang akumulasi, jadi broker leadernya ada BK dan AI ya untuk Kindi. Begitu pula dengan ADRO. Kita coba cek dulu. Oke, sorry. Untuk ADRO, dicek tadi ada BK juga ya, tapi yang leadernya ada KI. Jadi BK juga termasuk. Ya, termasuk salah satunya. Kita coba cek lagi setelah ada Indi yang dimana berpotensi untuk breakout resisten 3.000 secara confirm. Di sini ada saham PTBA. Untuk PTBA ya ini terus naik terus dan ya harganya terus bergerak up ya gitu. Untuk PTBA juga sudah naik terlalu tinggi. Apakah waktunya kita exit atau kita masih hold ya seperti itu. Volume kemarin menunjukkan adanya peningkatan cukup drastis secara 3 hari belakangan ini. Ini volumenya terus meningkat dan kotak ungu ini merupakan area supply ya, di mana itu target taking profit kita ya. Itu target taking profit kita. Kalau memang seumpamanya ini di breakout lagi 4680 di breakout lagi, berarti ini menunjukkan bahwa ini sangat besar sekali demand-nya ya, sangat besar sekali. Harapan kita kalau memang seperti ini, ya kita bisa manfaatkan psikologis resisten. Di harga 5.000 ini berpotensi untuk bergerak up ke sana berarti. Kalau memang nanti sumpamanya 4680 di breakout untuk PTBA, berpotensi untuk move lagi menuju harga 5.000 ya. Dari stochastic slow juga masih posisinya di atas. Weekly chart juga masih di atas, jadi ini sangat tinggi sekali ya. Naiknya cukup besar juga, cukup eksplosif. Jadi kita lihat dahulu untuk PTBA. Kalau teman-teman mau buy on weakness ya atau buy on correction bisa buy di EMA 21 atau EMA 34. Yang mau buy on strength juga bisa, tunggu saja ketika dia breakout 4680 bisa buy. PTBA coba cek dulu dari broker transaction. Di sini ada MG yang paling banyak akumulasi pada perdagangan kemarin. Net volume-nya 194 dan kita coba cek dulu dari foreign-nya. Untuk tadi ada apa PTBA ya. Nah, di sini perhatikan bahwa ini cenderung ke distribusi ya sudahan ya untuk PTBA. Nah, ini bisa dijadikan pantauan nih untuk PTBA. Ini juga sudah mulai distribusi ini besar tanggal 18 bulan 3 tuh. Ada lagi, nah distribusi lagi ini besar-besar ya. Tanggal 18 bulan Mei, tanggal 10 bulan Mei juga sudah mulai distribusi besar-besar. Meskipun kemarin net, tapi kalau saya bisa simpulkan, kalau saya lihat sekilas ini masih dalam fase distribusi ya, juga bisa diperhatikan lagi. Yang kemarin paling banyak akumulasi sih di harga 4630 ya. Sorry, bukan akumulasi, paling banyak transaction itu di harga 4630. Dan selanjutnya setelah 4630 ada lagi di harga 4.600. Jadi untuk PTBA bisa dijadikan referensi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham UNTR. Untuk UNTR kemarin closing di harga 32.600 dengan persentase plus 3,08%. Dan untuk grup premium juga sudah sempat saya sarankan
di harga 27.275 yang kotak ungu inilah ya. Kotak ungu ini sudah sempat saya sarankan di grup premium untuk buy di area sana ya. Jadi ini kita sudah mulai beli dari bulan April dan sudah mulai kelihatan ya hasilnya. Targetnya di harga 34.000 ini masih possible untuk tercapai dengan catatan dan dengan target secara persentase kurang lebih 23% di UNTR ini cukup huge ya. Cukup huge karena dana yang bisa kita masukkan cukup banyak juga. Untuk UNTR kalau memang dia koreksi bisa buy on correction saja 30.800 dia koreksi ke sana bisa dibeli atau buy on weakness saat candle merah juga bisa, targetnya masih tetap sama di harga 34.000. Cek dulu dari Tradebook untuk UNTR. Di sini terlihat bahwa adanya akumulasi besar-besaran atau transaksi besar-besaran di harga 32.600 hingga 32.700. Nah, ini ada transaksi besar-besaran ya. Dan di bawah pun juga kecil-kecil, kalau saya bilang ada satu sih di harga 32.000, ini mungkin breakout resist, dan dia lanjut naik lagi, ini masih ditampung banyak, kita coba cek dulu dari order, nah kan ya, aktif sekali, dan untuk foreign-nya ini cenderung masih akumulasi tuh ya, akumulasi bagus ini untuk UNTR, kalau mau dikoleksi sih bisa, karena kita lihat tadi grup premium juga masuknya kurang lebih di akhir-akhir bulan 3, itu ya juga secara foreign juga masih akumulasi ya, masih akumulasi tuh. Perhatikan. Di sini tanggal 8 bulan 4 juga ada akumulasi besar. Ini masih dalam fase akumulasi kalau saya bilang, belum distribusi. Kalau tadi kalau saya lihat PTBA itu sudah mulai distribusi, kalau UNTR masih akumulasi ya. Jadi kalau memang mau dikoleksi sih masih bisa karena targetnya pun juga belum tercapai. Nah, itu salah satu sinyal yang saya sarankan di grup premium ketika UNTR retest di cup and handle pattern-nya, kita entry. Yang paling banyak akum untuk perdagangan kemarin tanggal 3 ya. Tanggal 3 hari Jumat itu ada YU. Ini cukup banyak dan menjadi sorotan juga, 47 nih untuk net volume-nya. Jadi untuk UNTR bisa diperhatikan lebih lanjut, mungkin bisa dijadikan watchlist ya. Kita move di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 2.150 dengan persentase plus 0,94%. Pada perdagangan kemarin tanggal 2 Juni itu tanggal 31 Mei itu ada volume yang cukup besar dan memang keesokan harinya ditutup dengan posisi koreksi lagi. Kemarin juga sudah mulai membaik, nggak koreksi dan memang kepantul di area support yang sudah saya sediakan di harga 2060. Nggak ada titik psikologis 2050. Jadi untuk ADMR, kalau memang seumpamanya ya, kita berbicara worst case-nya, kalau memang dia breakout 2060, ADMR berpotensi untuk bergerak turun lagi nih, menuju 1.800. Berpotensi untuk menuju ke sana. Ketika dia breakout ke sana, ya nanti nggak tahu kapan ada potensi untuk pullback lagi, untuk retest di area resist 2260 atau 2060 ya. Jadi kita berbicara worst case dulu untuk ADMR, bisa jadi itu salah satunya, dan untuk keduanya bisa jadi ini falling wedge pattern. Kalau dia breakout up ya, dia breakout ke atas ya, berpotensi untuk naik lebih jauh, lebih tinggi. Yang jelas ADMR nggak mungkin harganya melebihi induknya ya. ADMR ini merupakan anak usaha dari Adro ya. Kita tahu bahwa Adro harganya kurang lebih terakhir sih di 3.520, dan untuk ADMR kalau dia naik sampai menyaingi induknya sendiri itu menurut saya masih impossible ya. Jadi untuk ADMR itu catatannya, kita coba cek lagi dari foreign ya. Foreign masih akumulasi, di akumulasinya meskipun turun diserok lagi, belum ada distribusi. Kemarin malah tanggal 31 bulan Mei itu akumulasinya besar-besar ya. Cek dari broker summary untuk ADMR. Nah, perdagangan kemana ada YU dan PD ini, akumulasinya besar-besar juga. Sebentar. YU dan PD ini akumulasinya besar-besar, ada YB juga.
Secara net ada 230, 139, jadi yang leadernya ada YU ya. Jadi untuk ADMR secara teknikal dan secara foreign bisa dilihat tadi value-nya seperti apa. Untuk ADMR mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Doit. Doit closing di harga 432 dengan persentase plus 4,35%. Secara teknikal bisa diperhatikan adanya rejection di harga 400 ya, kurang lebih titik psikologis juga. Adanya swing di sini, swing 1, swing 2. Untuk Doit juga masih membuat higher low ya kalau saya bilang ya. Lower high. Ya, dia masih membuat lower high. MA 34 dan 21 juga kalau memang ini dead crossing ya sedikit berbahaya potensinya. Stokastik masih mengerah naik, ada volume besar pada tanggal 27 Mei, ya kurang lebih seperti itu, dan masih ranging-ranging di sana saja untuk Doit. By technical sih, ya gini ya, kalau by technical, selama dia bertahan di atas 400 boleh hold, tapi kalau dia breakout 400 ya bisa exit. Ya. Untuk Doit, kita coba cek dulu ini karena menarik ya, kita coba cek dulu dari foreign-nya apakah masih akumulasi. Nah, dilihat dari sini bahwa ini sudah mulai distribusi ya, kalau saya bilang ya. Distribusi kecil-kecil, distribusi tapi akumulasinya ya kecil-kecil ya. Ini juga sudah mulai mau menghabiskan barang pada perdagangan ini mulai dari tanggal 22 bulan Maret hingga 8 April. Itu sudah mulai didistribusikan ya. Jadi untuk Doit kalau saya bilang masih belum ada akumulasi baru-baru ini, belum ada. Masih dalam fase distribusi. Kalau memang dia masih akumulasi ya oke. Kalau kita hold nggak apa-apa. Ya, kita hold nggak apa-apa. Untuk perdagangan kemarin juga secara trade book sih transaksi paling banyak di harga 432 ya. Kurang lebih closing kemarin dan juga ada lagi di harga 420. Secara broker summary untuk Doit ya kita cek dulu. Ada NI dan RX yang memegang lead. Jadi bisa dijadikan referensi kalau memang brokernya sesuai dengan cara bermain teman-teman sekalian ya bisa diikuti ya. Untuk Doit sementara masih sideways. Cek dulu tadi dari chartnya merah hijau seharusnya kalau memang besok hijau ya bagus, tapi potensinya kecil biasanya ya seperti ini merah hijau dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau coba seumpamanya buy on weakness, kalau candlenya merah teman-teman bisa buy on close, besok bisa dijual pada kondisi hijau gitu ya. Untuk Doit simpel saja, mungkin bisa dijadikan masukan. Mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.